mbahnya 40 hari kemudian, 41 hari bapaknya. Setelah itu ada kejadian kayak gitu, saya nyesek sekali, Miss. Ya Allah, kenapa sih anak lagi banyak banget. Iya, mungkin cobaan Tuhan ini yang akan mengangkat derajatmu. Aku bilang gitu ya, sabar. Dia sih sabar, kapan ini selesai, kapan selesai. Sabar, kalau udah di tangan polisi kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu. Terus yang saya nyesek masih anak-anak ya, seperti anak saya umur 20 tahun, dia umur 22 tahun ya. Kayak anak saya, terus dia emaknya juga nggak mendukung. Kamu tuh orang kerja itu nggak boleh kayak gitu. Kan dia belum cerita aja sih emak udah memvonis, udah menghakimi. Iya. Terus dia senyaman-nyamannya cerita sama saya. Aku bilang dia orangnya pendiam banget. Setiap hari aku gali dia supaya dia speak up, supaya semua yang ada di sini itu keluar kayak gitu. Saya itu, aku di sini sudah lama, Miss. Majikan saya baik, cuma ya majikan saya baik banget sampai dia aja karena di rumah saya nggak apa-apa. Berarti memang baik ya, banget. baik banget. Kalau kayak gitu enggak. Kalau kayak gitu kan nggak mungkin cuman baik. Kalau cuman baik aja nggak mungkin ngizinin baik dia. Banget. Mbak lebokno bolongan iki. Ada nggak sih? Jadi kan nggak mungkin juga. Kalau memang cuman baik saja, tidak mungkin. Aku sampai SMS Miss loh waktu hari Jumat. Kan dia pas lagi mau dijemput majikan saya, nunggu majikan saya pulang kerja gitulah. Kan kerjanya di daerah situ saja. Pacar saya juga di Wancai, di belakang rumah dia sebenarnya kantornya. Terus majikan saya bukan di Wancai, majikan saya di Amelati. Yang adiknya juga di Wancai, yang satu yang suaminya nggak tahu saya di mana lah ya. Dan nunggu setelah mereka habis kerja, dia masih masakin tuh. Masih masakin dia. Jadi semuanya kayak biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja. Padahal kalau waktunya mandi, dia ngocok gitu. Mandiin perempuannya dulu, terus setelah mandiin perempuannya nyabunin dulu, terus dianya di belakang udah nggak pakai baju, nggak pakai celana, pokoknya telanjang aja. Terus di saat dia sabunan, ya justru orang ngocok ya pakai sabun lah ya kali ya, mestinya. Lah itu ya maaf ya, ini kita perempuan pastinya udah tahu semua kayak gini. Si adik saya ngandukin udah selesai kan ya, udah selesai. Itu yang nyabunin cuma sekali yang disuruh dia. Udah mulai memancing kali ya. Ini anak mau nggak suka pegang bokong lagi kalau lagi di dapur. Kata dia saking takutnya nggak tahu dia kayak gini. Ya dia shock dong, nggak sekali dua kali loh. Kadang lagi lihat SMS gitu ya di HP gitu. Dia nempong. Itu yang jadi permasalahan polisi, yang dia pegang itu. Kalau mau ngocok 100 kali, kalau dia nggak disuruh nggak apa-apa. Tapi itu juga pelecehan seksual juga kan? Iya, soalnya. Tapi kalau dia nggak disuruh, nggak, misalnya bukan dia yang memegang, kan ada yang dulu katanya suruh megang kan, anak Filipina. Itu kejadian lebih parah. Tapi ini belum parah banget, tapi udah mulai tuh. Loh, itu kalau dibiarkan maka akan semakin jauh. Kadang kan dia masih ngobrol sama saya tuh dulu ya, lagi masih baru ngobrol. Dia takut tuh, tiba-tiba buka curtain, mungkin kedengaran suaranya dikit ya, karena rumahnya kecil gitu, tidurnya di living room. Sehat bapaknya? Alhamdulillah sehat walafiat, masih ganteng, masih strong. Iya, ganteng kalau menurut saya. Ada kungkung ya, maaf ya, yang maksudnya udah bongkok gitu. 61 tahun loh, Miss. Ganteng, sumpah. Saya nggak ada fotonya sih, adikku ya. Iyalah. Maksud aku ada kan istri karena istrinya nggak bisa dipakai. Itu ya saya marah sama agent. Pas dia kamu kenapa sih Kak? Kan seharusnya anak masih baru nih, dia mau nerima anak masih baru, belum tahu apa-apa, ya kan? Maksudnya belum tahu apa. Maksudnya bukan pelecehan seksual tidak bisa diterima loh. Bukan, maksud saya itu si agent anak masih baru, terus katanya diterima, belum bisa bahasa Hongkong dengan ini itu, terus kadang-kadang dia kan mau ngomongnya sama si agent, katanya kamu jangan sedikit-sedikit komplain dong, selagi nggak dipukul, nggak hansap matamu, aku bilang gitu. Sampai aku marah. Itu udah pelecehan dong. Sampai saya ke agentnya itu di depannya, kamu bilang apa?
Saya belum pernah semarah ini sama orang Hong Kong loh. Bukan, maksudku sudah dipegang pantat, sudah ngocok, itu udah pelecehan seksual. Makanya majikan saya sampai merah, sampai bibirnya biru, sampai pokoknya maksudnya apa sih? Terus dia nggak setuju tuh kenapa dia pulang ke sana? Terus kata saya ya dia nyaman sama saya dong. Doesn't matter, dimanapun yang penting dia merasa terlindungi dan aman. Si agent, maaf ya Mbak, yang agent satunya lagi kayak gini lah, majikan saya lebih marah lagi. Kenapa kamu menarik? Dia umurnya udah 20 tahun lebih Dia loh. memilih. Iya, dia bukan underage lagi. Kalau underage kita masih ada perlindungan anak ya. Dia udah berhak memilih apa kehidupannya sendiri. Makanya dia melangkah ke sini kerja. Kalau menurut saya begitu, kok ada ya agent seperti itu, mencak katanya, terus ngatain majikan saya, kenapa kamu ikut campur? Iya, kamu bukan siapa-siapa katanya. Terus majikan saya, kamu siapa? Agent. Aku tanya majikan saya, kamu siapa? Udah saya kasih tahu nama aku kan. Terus kamu siapa? Agent aja kan? Majikan saya semakin marah kan, saya tanya gitu. Kan harusnya yang bertindak seperti ini adalah agent, karena saya pernah ada kasus sama kayak kamu. Iya, kan udah dikabarin, tapi kata polisi udah nggak usah kesini. Dibacakan agentnya di boleh disebutin? Nggak apa-apa, di daerah mana gitu? Fortress Hill. Di Fortress Hill. Iya. Terus disebut, terus nggak usah kesini. Udah dibilangin. Yang ngomong jangan kesini siapa? Polisi. Nggak usah lah. Maksudnya udah kita selesaikan dulu sama anak ini kan mau langsung cari apa itu yang translator, bukan translator apa namanya? Apa yang translator? Bukan translator, yang penerjemah apa namanya? Iya, translator. Bukan translator kalau menyebutnya. Panying. Apa ya Inggrisnya ya? Bukan translator. Kalau translate kan mentranslate ya. Itu menterjemah. Itu kalau bahasa. Tapi bahasa Inggrisnya bukan. Kok lupa ya saya namanya. Ada sebutannya lagi. Oh, enggak gitu. Ya itulah ya. Kan enggak. 俾人窮差唔多窮緊啊！等陣先，我同你講好嘛？有個伯伯啊，我個工人姐姐大22歲。一陣間先，我同你傾好嘛？好啦，你瞓覺啦係咪啊？食飯未啊？好啦，你食飯先啦，我傾下偈先好嘛？好啦，你記得弊咗terus dari mana tadi lupa saya. Iya, ada yang itulah ya, tadi. Kan nunggu sampai malam tuh, sampai di rumahnya majikan atau di kantor polisi? Kantor polisi. Wancai. Di Wancai, di head office lah. Di lantai berapa? Saya nggak ikut pada malam itu kan saya jaga anak di rumah. Terus di waktu itu langsung nungguin itu kan nggak dapet, masih nunggu appointment-nya. Terus besoknya langsung dapat tuh. Terus besoknya di BAP lagi yang sampai 5 jam kan dia ya. Terus besok pas hari itu lupa kayak hari Jumat apa ya. Terus hari Minggu saya giliran saya siang. Saya siang. Terus saya pertanyaan nggak terlalu banyak, orang saya ditelepon yang mau pek itu dia nggak bilang sama saya, lupa itu. Udah ketakutan yang masa dia jujur dia belum pernah mengenal seorang cowok lah ya. Dia sangat pendiam. Terus diliatin yang kayak gitu. Kaget dong. Kalau mau menghindar gimana, apa ini pekerjaan saya, apa mau teriak. Pas hari keduanya saya bilang gini, Koko nanti pulang Mbak, gimana saya mau bilang sama Koko, ini mau bilang sama Koko, iya kalau Koko percaya, kalau enggak 2 orang tambah benci sama kamu loh. Aku bilang gitu, kalau gitu gini aja, aku suruh ngerekod dong. Kalau itu ada buktinya gak? Iya, belum terjadilah karena si Koko di rumah, kan nggak disuruh mandiin. Oh, kalau anaknya di rumah nggak disuruh mandiin? Iya, si bapaknya aja. Si singsongnya aja mandiin si Dadai gitu. Kalau si Koko nggak ada, si anak lakinya tuh nggak ada, ya dia ikut ke mandi. Terus saya bilang siapa yang masuk duluan? Singsang sama Dadai. Lah nanti udah disiapin tuh, aku bilang gitu, taruh di wastafel aja, kurepin gitulah. Terus iya Mbak katanya, belum sampai terjadi. Pokoknya sering ada kejadian sih ya, Bobo kesini, yang Koko pulang gitu. Pokoknya kalau ada orang nggak disuruh. Oh, belum terbukti dari hitam di atas putih. Oke. Iya. Jadi sudah disidang belum? Belum. Tapi waktu itu langsung diseret kan si singsangnya, langsung terus langsung
katanya sekarang nggak tahu sekarang keberadaannya yang sana, kita kan nggak boleh tahu juga kan. Cuma kemarin si polisi bilang ketemu dia mau minta maaf, nggak bisa dong, polisinya nggak bisa meminta maaf sama dia. Maaf iya dimaafkan, kata adik saya juga manusia, dia mungkin khilaf lah ya, memaafkan. Sejauh ini dia juga baik sama saya katanya gitu, kasih makan ya layak, maksudnya tidur juga jam 9 sampai jam 8 pagi layak, maksudnya kayak gitu. Terus yang nggak layak ya itu mungkin kekhilafannya udah mau mulai tuh, mau mancing-mancing ya. Terus pas nggak pikir-pikir lagi majikan saya, pas saya ceritain langsung ke sana, nggak ada ekspektasi sampai dia lapor kejadiannya sampai seperti ini gitu. Dan sekali lagi kasus pelecehan itu panjang. Aja ya. Panjang, Ya, memakan waktu berbulan-bulan. Jadi harus siap mental dianya.